Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan kembali ya pembahasan. Sekarang kita masuk ke materi pekan ke-7 ya tentang tanggung jawab etis dari kecerdasan artifisial. Ya, eh, ya di sini kita akan melihat ya tentang bagaimana tanggung jawab dan juga prinsip, prinsip etis dalam pengembangan dan penggunaan dari kecerdasan artifisial ya. Em, ya berarti ada dua topik ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan tanggung jawab ya, dan yang kedua adalah etiknya seperti apa ya dalam dua aspek ya, pengembangan dan juga penggunaan AI ya. Kalau pengembangan ini berarti melibatkan researcher ya, researcher AI dan juga dari sisi industrinya seperti apa ya. Dan dalam aspek penggunaan ya, itu lebih kepada user ya, bagaimana nanti user ini eh, ada ethics yang berlaku terhadap user dalam eh, penggunaan teknologi AI. Ya. Oke, oke. Nah, em, ketika kita berbicara tentang responsibility ya, biasanya responsibility itu terkait dengan suatu hal yang merugikan ya. Kita biasanya menggunakan kata-kata atau terminologi tanggung jawab responsibility ya itu biasanya untuk eh, menyinggung hal yang sifatnya itu merugikan orang ya ya eh, kalau satu hal itu menguntungkan jarang kemudian kita menyinggung hal-hal yang sifatnya terkait tanggung jawab responsibility ya. Em, ya karena begitulah ya manusia ya. Begitulah manusia. Ketika diberikan sesuatu ya mungkin kadang manusia itu lupa pada yang memberi sesuatu itu. Tapi ketika sesuatu itu dirusak ya, dilanggar, dicederai oleh seseorang, baru kemudian dia akan bertanya, ini tanggung jawabnya siapa? Ini salahnya siapa? Gitu ya. Nah, ya ketika sebuah kerusakan itu terjadi ya, ada orang yang tercederai ya, atau ada barang yang hilang ya, maka ya pertanyaan pertama yang muncul biasanya ya adalah siapa yang bertanggung jawab. Ya. Kalau kita punya motor, kita taruh di parkiran, terus tiba-tiba pas kita mau pulang ya, motor kita nggak ketemu di parkiran itu. Pasti kita akan menanya, ini tanggung jawab siapa kalau ada kehilangan motor seperti ini, ada kehilangan barang ya. Karena kita butuh jaminan. Kita butuh jaminan pada saat kita mempercayakan motor kita taruh di parkiran itu ya, kita butuh jaminan bahwa motor kita akan dijaga. Motor kita itu akan berada dalam kondisi aman, tidak akan ada yang ngambil, akan ada yang ngutil gitu kan ya, ngambil ngambil spare partnya, ngambil spionnya misalkan, atau ngambil helm kita misalkan ya. Ya kita butuh kepastian itu. Ya. Nah, apa yang berlaku di dunia nyata ya, hal-hal seperti itu juga berlaku di dalam dunia maya ya. Terlebih lagi ketika kita sudah ada entitas baru ya yang disebut sebagai AI ya. Nah, kalau tadi ya kasusnya yang tukang parkir tadi itu ya kita manusia dengan manusia ya. Tapi sekarang muncul entitas baru, muncul sesuatu yang baru ya, sosok yang baru di mana sosok ini berbeda ya. Dia bukan manusia ya. Dia bukan manusia. Pertanyaannya apakah kemudian nanti kita bisa melimpahkan kesalahan ya ketika terjadi penyalahgunaan penggunaan teknologi AI misalkan atau pengembangan AI itu ya kita akan menyalahkan siapa? Kita akan meminta tanggung jawab siapa? Siapa yang harus menanggung kerusakan ya, menanggung damage ya ketika terjadi penyalahgunaan baik itu pengembangan ataupun penggunaan AI. Ya.
Dan ini akan sangat berkaitan dengan banyak sekali permasalahan-permasalahan etik ya. Ada yang berbasisnya berpusat pada manusia ya, ada yang sifatnya accessibility ya, ada yang berkaitan dengan user engagement ya, seberapa user itu terlibat ya, ya, kolaborasi, regulasi dan seterusnya ya, privacy dan proteksi data ya. Contoh misalkan em, wajah kita dipakai sebagai basis data untuk em, apa generatif AI ya, untuk mengenerate citra wajah misalkan ya, tanpa 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 apa namanya, tanpa kesepakatan kita, tanpa persetujuan kita misalkan ya, padahal di dalam praktek kita sendiri ya, itu kita main posting foto kita, di sosmed ya, tanpa kita mengkomplain apapun ya. Ya, ketika dia sudah berada di jejaring internet ya, itu sudah menjadi barang yang bebas diakses oleh siapapun ya, seperti itu. Jadi kadang kita juga yang tidak aware terhadap urusan-urusan privasi dan juga proteksi data seperti itu ya. Safety ya, keamanan dan juga ke keselamatan ya. Kemudian ada aspek bias dan juga diskriminasi. Contoh misalkan kita buat sistem AI untuk mendeteksi perilaku kriminal ya. Nah, ternyata muncul bias ya, karena misalkan kebetulan di data yang kita miliki ya, pelaku kriminalnya itu berasal dari ras tertentu sehingga terjadi bias ya. Sistem akan mengenali bukan perilakunya tapi yang dikenali adalah rasnya. Nah, ini bias di situ ya. Bagaimana juga tanggung jawab dan juga akuntabilitas dari sebuah sistem ya. Ketika misalkan sistem AI menentukan eh, apa namanya, contoh yang kasus yang case tadi ya, yang menentukan perilaku kriminal atau tidak. Nah, apakah dia bisa menjelaskan ya? Apakah dia memiliki transparansi dan juga bagaimana tingkat seberapa percaya kita terhadap hasil keputusan dari AI itu? Ya. Ada juga urusan-urusan yang berkaitan dengan pengangguran ya, unemployment ini ya. Bagaimana ketika misalkan AI ini sudah digunakan secara masif, ya ini akan terjadi eh, apa, layoff semakin banyak ya. Karena apa? Karena sudah bisa tergantikan oleh mesin. Ya, ini semua isu-isu yang masih terus diperdebatkan ya, terkait dengan pengembangan dan juga penggunaan AI ya. Oke, kita bicara responsibility ya. Contoh misalkan ya, ini kisah yang atau cerita yang klasik sekali ya, tentang tabrakan pada eh, kendaraan tanpa tanpa driver ya, autonomous vehicle ya, kendaraan otonom ya. Nah, di sini ada 6 level ya, 6 level dari eh, autonomous driving ya. Jadi nyetir mobil tanpa tanpa supir ya, seperti itu ya. Nah, dilihat ya, dari sini semakin besar derajatnya, maka eh, semakin sedikit pengaruh atau role dari seorang driver itu ya. Kita lihat yang level 0 ini sama sekali tidak tidak otonomus ya, di mana driver ini masih harus melakukan pengamatan secara konstan, secara terus-menerus ya. Kemudian eh, si drivernya juga masih full control ya ke fungsi-fungsi mengendara pengendaraan mobilnya. Level 1 ya. Nah, di sini eh, si drivernya sudah mulai bertindak sebagai pengawas ya. Akan tetapi di sini eh, si kendaraannya ini sudah eh, diberi kepercayaan ya untuk mengendalikan setir ya, dan juga rem dan gas ya.
Akan tetapi driver di sini masih diberi otoritas untuk mengambil alih kendali secara tiba-tiba. Nah, ini level satunya. Ya. Ya, yang level 2-nya ya, di sini si drivernya sama ya, masih sebagai pengawas tapi diberi hak akses untuk mengambil alih. Dan tetapi yang kendaraannya sudah lebih apa? Diberi keleluasaan yang lebih gitu ya, diberi keleluasaan yang lebih. Jadi kendaraannya di level 2 ini sudah bisa melakukan eh, pengendaraan belok kiri, belok kanan, bisa eh, injek rem dan gas ya. Kalau yang level satu tadi masih diberi pilihan mau mengendalikan kiri kanannya atau mau rem dan gasnya saja, gitu ya. Nah, di level 3 ya, di level 3 ini driver sudah tidak harus melakukan pengawasan ya, tapi masih tetap diberikan kendali ya, hak akses untuk kendali ya. Nah, sedangkan kendaraan sendiri ya ini sudah diberikan keleluasaan yang lebih lagi ya, di mana ya sistem kendali otomatis ini sudah bisa mengenali batasan dari eh, batasan kerjanya, kinerjanya dia, gitu ya. Bahkan kemudian di sini sudah bisa memberikan notifikasi ke driver ya, ya. Jadi bisa memberikan feedback ya secara periodik kepada driver kondisi jalan rayanya seperti apa. Ya. Nah, level 4 ini drivernya sudah tidak ada ya, di mana kemudian kendaraannya ini sudah bisa beroperasi ya dalam kondisi yang eh, kondisi tertentu ya, bukan dalam segala kondisi. Nah, dan level paling tinggi di sini ya sudah benar-benar kendali penuh diberikan kepada kendaraannya. Ya. Nah, kembali lagi ya isu yang sama ya. Jika kecelakaan terjadi saat mobil masih dalam kendali otomatis, siapa yang akan bertanggung jawab? Ya, di sini ya, karena pengemudi ini tidak memegang kendali, bahkan tidak diminta untuk melakukannya. Ya, kita lihat tadi mulai dari level 4, ya, sini sudah tidak ada pengemudi sama sekali ya, sudah tidak ada supir. Ya, nah, teknologi kendali di sini diharapkan sudah otomatis bekerja sebagaimana mestinya. Pertanyaannya, ketika terjadi kecelakaan, ini siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah perusahaannya? Apakah researchernya, penelitinya, gitu ya? Kemudian, kalau misalkan perusahaan sudah melakukan segala cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan, ya, tetapi kecelakaan itu tetap saja terjadi. Bagaimana? Bagaimana tanggung jawabnya? Ya. Nah, di sini masih menjadi dilema ya, karena memang kita eh, ya ketika terjadi musibah ya, ketika terjadi pelanggaran terhadap hak kita gitu ya, maka kita akan cenderung untuk blaming ya, menyalahkan. Ini siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, kan cenderung untuk blaming. Ya. Dan ini hal yang wajar ya, hal yang wajar. Nah, ini akan berkaitan juga dengan etika. Ya, kita harus menyepakati siapa saja nanti yang memang bertanggung jawab dalam kasus-kasus seperti ini. Nah, kemudian, nah, salah target ya, salah target yang dilakukan oleh eh, apa ini senjata otomatis ya, ya autonomous weapon ya. Contoh misalkan ya kalau ini mungkin ya sangat sangat kalau kita sering nonton film ya atau bermain video game ini bukan hal yang baru sebenarnya ya. Ya, kalau yang main-main eh, video game tertentu gitu ya, era era robot ya yang genrenya sci-fi gitu ya. Nah, pasti akan terbayang gitu. Bagaimana kemudian misalkan eh, bayangan di masa depan itu eh, apa patroli ya misalkan itu sudah pakai drone ya, eh, drone yang tanpa kendali gitu ya, drone otomatis misalkan ya, atau misalkan robot robot otomatis yang dia itu bergerak memonitor misalkan
diminta untuk menjaga rumah gitu ya atau kantor ya, maka dia akan berkeliling aja otomatis gitu ya. Terus kemudian ketika melihat ada orang atau sosok yang mencurigakan, maka langsung diberikan tindakan, langsung ditindak gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika misalnya terjadi kesalahan targeting ya, salah target, salah sasaran. Ya. eh Kalau di game itu apa istilahnya? Friendly fire. Kalau di game itu istilahnya friendly fire. Jadi nembak teman sendiri misalkan, ya. Ya, yang itu dilakukan oleh autonomous weapon. Ya. Em, ya, ya. Nah, misalkan ada tentara perang antara tentara merah dan tentara biru, kemudian komandan tentara merah adalah Samantha Jones, ya. Kemudian dia memiliki saudara kembar identik Jennifer Jones yang merupakan seorang penata rambut. Dia tidak memberikan kontribusi langsung terhadap perang, dia tidak bekerja di pabrik senjata, dia tidak bisa mengangkat senjata, ya. Akan tetapi dia menjadi target, ya. Ini misalkan ini contoh lah ya sosok si Samantha Jones ini di Minecraft ya. Ya, ya, ya. Saat perang berlangsung, Jennifer menyebut anaknya. Tim biru memiliki data wajah Komandan Samantha, tapi tidak tahu tentang Jennifer. Ya. Terus sebuah pesawat drone tanpa awak menggunakan software face recognition menemukan Jennifer. Software salah mengenal Jennifer sebagai Samantha, lalu kemudian diserang. Ya, diserang. Karena mistargeting. Siapa yang harus disalahkan atas terbunuhnya Jennifer tadi? Siapa yang akan dituntut atas kejahatan perang? Itu juga termasuk kejahatan perang. Tidak bisa kita berlindung dari oh, tidak sengaja dan seterusnya gitu ya. Ya, karena sudah menghilangkan nyawa, ya, sudah menghilangkan nyawa. Ya. Sebagaimana juga kasus Oppenheimer yang pernah kita singgung ya, ya itu tidak serta-merta kemudian si Oppenheimer juga bisa bisa lepas gitu ya. Setidak-tidaknya pasti ada aspek di mana atau di di hati nuraninya dan dia merasa bersalah dengan hal tersebut. Ya, seperti itu. Kita kita break ini dulu ya. Azan dulu bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, oke. Sekarang misalkan masih ada pengaruh manusia nih dalam kasus autonomous weapon ini, ya. Em, oke, ya. Yang kasus kedua ini ya ada modifikasi sedikit. Kalau di sini masih ada manusianya, ya, manusia yang kemudian eh, menjadi memegang otoritas, ya. Jadi dia hanya mendapatkan informasi dari software face recognition, ya. Em, tapi keputusan akhir tembakannya itu dari si orang ini, ya, pilotnya ini, ya. Nah, em, tapi tetap kesalahan itu terjadi, ya. Kesalahan itu terjadi karena tadi, ya, dia hanya mendapatkan input itu dari satu aspek saja, ya, yaitu dari face recognition-nya, ya. Nah, sedangkan dia tidak mendapatkan informasi lain, ya, tentang tadi dia punya si kapten ini punya saudara kembar, ya. Nah, dalam kasus drone yang dikendalikan oleh pilot tadi, ya, pilot tetap memutuskan berdasarkan hasil software face recognition, ya. Ya, pilot juga menggunakan rasionalisasi mereka sendiri, gitu ya. Pilot menekan tombol dan meluncurkan misil. Pilot melakukan seperti itu karena software mengidentifikasi demikian, ya. Nah, kecelakaan terjadi karena software tadi memiliki informasi yang kurang lengkap. Ini adalah intelligence failure, ya.
Karena tadi kurangnya informasi ya, kurangnya informasi ya. Nah, hmm, autonomous weapon ini ya mengikuti aturan yang sama dengan yang dilakukan oleh manusia ya. Melakukan penembakan dengan alasan yang sama dengan pilot ya. Em, ya. Ada satu atau dua perbedaan, tetapi kedua kasus yang tadi itu mirip ya. Kalau yang tadi yang awal itu memang murni oleh si autonomous weaponnya. Yang kedua ini karena ada pilotnya, tuh ya. Maka siapa yang disalahkan? Apakah autonomous weapon sistemnya tadi ya, atau si manusianya tadi ya, atau sistem facial recognition-nya salah? Ya, sistem facial recognition-nya, face recognition-nya tidak salah gitu ya, karena dia mengidentifikasi wajah itu secara tepat. Ya. Kalau misalkan data Jennifer Jones ini ada di sistem, ya sistem bisa jadi akan memberikan feedback bahwa ini tuh ada kemungkinan dia bukan Samantha, ada kemungkinan dia adalah Jennifer, ya. Tapi karena face recognition-nya tuh menganggap bahwa itu adalah Samantha, ya, maka pilotnya juga pasti akan menganggap itu Samantha, ya, karena tidak ada informasi tentang saudara kembar tadi, ya. Nah, maka kita akan bertanya, secara moral siapa yang bertanggung jawab terhadap kematian Jennifer tadi, saudara kembarnya Samantha, ya. Maka kita akan melihat nih banyak aspeknya, mulai dari aspek eh, negara, ya, pilot yang mengendalikan secara teknisnya, ya, si programmer, si autonomous weaponnya ini, AI engineer, dan seterusnya, ya. Ini mereka semuanya berkontribusi terhadap kematian si Jennifer. Akan tetapi, ya, ya, kalau kita melihat kepada faktanya, ya tidak ada yang bisa disalahkan. Sulit untuk menyalahkan siapapun karena informasi tentang saudara kembar ini tidak ada memang, tidak mereka dapatkan, ya. Nah, akan tetapi di sini ada yang namanya tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum, ya. Kalau tanggung jawab hukum ini ya sesuai legal formalnya saja, gitu ya. Kayak misalkan dalam kasus Oppenheimer ya dia terlepas dari tanggung jawab hukum, ya, karena penemuannya dia sudah diberikan kepada pemerintah untuk digunakan sesuai kepentingan pemerintah, ya. Akan tetapi tanggung jawab moral akan selalu ada, ya. Tanggung jawab moral itu akan selalu ada terhadap penyalahgunaan teknologi, ya. Nah, tanggung jawab hukum ini harus dibuktikan di pengadilan, ya. Bukti perlu ditunjukkan di pengadilan melalui proses hukum, ya. Nah, kita bisa menghukum manusia untuk kasus tadi ya. Tapi untuk kasus autonomous weapon tadi ya kita nggak bisa menghukum aplikasi karena aplikasi itu tidak memiliki perasaan. Ya. Dia apapun yang dilakukan terhadap aplikasi itu dia tidak tidak akan merasakan apapun. Ya, seperti itu. Kita belum belum ada pada era di mana apakah mesin nanti bisa memiliki perasaan. Kita belum belum sampai kepada era itu. Ya, belum sampai sekarang ya kita bisa mengatakan bahwa mesin tidak memiliki perasaan, tapi apakah sampai di masa depan itu seperti itu ya kita nggak tahu ya, nggak tahu ya. Jadi em, ya kalau teman-teman ya misalkan main video game, eh, ada yang judulnya Detroit Become Human ya, itu sangat menggambarkan case-case seperti ini ya. Jadi bagaimana kemudian eh, robot ya, artificial intelligence itu sudah dipakai di mana-mana ya, menggantikan eh, beberapa profesi-profesi yang sekarang masih dipegang oleh manusia ya, seperti misalkan ART ya, driver, terus kemudian cleaning service ya, ada juga yang dia menjadi teman, ada yang menjadi sosok anak gitu ya, misalkan orang tua dia nggak punya anak, ya dia pengen punya anak, ya dia beli robot gitu ya. Terus tiba-tiba ada kalau di gamenya itu ada satu hal yang ternyata bisa memicu robot ini eh, tiba-tiba dia punya emosi, dia punya perasaan, ya. Dia bisa merasakan sakit, dia bisa merasakan kesedihan, dia bisa merasakan emosi, kemarahan dan seterusnya gitu ya.
Dia bisa merasakan ketakutan ketika dia harus dinonaktifkan, ya. Dia harus menjadi sampah di apa namanya itu, di sampah pabrik gitu ya, sampah di gudang gitu ya. Dia dia merasakan mereka merasakan robot-robotnya itu tiba-tiba ya, tiba-tiba karena terpicu oleh sesuatu hal ya, ternyata emosinya bisa bangkit ya. Nah, kita belum sampai ke tahap itu ya. Itu lagi-lagi itu science fiction ya. Ya, dan bagaimana proses codingnya juga kita belum tahu ya seperti apa ya. Yang jelas kita tahu dalam kasus ini ya, autonomous weapon itu sudah melakukan tugasnya sesuai dengan tujuannya dibuat ya. Nah, kita bagaimana kemudian kita menyalahkan sistem karena membunuh orang yang salah gitu ya. Nah, ya. Nah, ini nanti balik lagi pada eh, responsibility ya. Nah, strict liability adalah suatu perusahaan atau orang juga dapat dimintai pertanggungjawaban sekalipun mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Misalkan jika seseorang memiliki seekor kucing dan kucing tersebut menyebabkan kerusakan pada properti orang lain, maka pemiliknya akan bertanggung jawab. Ya, contoh misalkan apa? em, Kalau misalkan kita misalnya di luar negeri gitu ya, orang-orang yang di Eropa, di Amerika itu kalau bawa anjingnya jalan-jalan, ya dia juga bawa kantong ya. Dia bawa kantong untuk kalau tiba-tiba anjingnya itu mau buang air ya, mau mau buang kotoran ya, maka kotorannya itu disimpan ya, disimpan oleh si yang tuannya gitu, majikannya gitu ya. Nah, ya itu namanya responsibility, strict liability itu. Ya. Jangan seperti orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Punya peliharaan tapi tidak dijagain. Main buang air, buang buang kotoran sembarangan gitu ya. Terus kemudian tidak dibersihkan, dia dibiarkan saja buang kotoran sembarangan seperti itu ya. Itu tidak bertanggung jawab ya. Nah, product liability terjadi jika suatu perusahaan atau salah satu karyawannya menyebabkan kerugian kepada orang lain karena mengabaikan tugas mereka, maka perusahaan tersebut akan dianggap bertanggung jawab ya. Nah, untuk kasus kendaraan otonomus tadi ya, ada pergeseran penanggung jawab dari supir ke perusahaan yang membuat kendaraan, jika memungkinkan ke perusahaan yang mengoperasikan atau yang membuat software. Ya, pergeseran ini terjadi karena penyesuaian dari Vienna Convention on Road Traffic. Nah, ini sudah ada konvensinya, ya. Ya. Kemudian German Ethics Code for Automated and Connected Driving juga menyertakan secara eksplisit ya konsideran ini ya. Konsekuensinya adalah harus ada semacam black box dalam mobil seperti pesawat yang memonitor siapa yang melakukan kontrol terhadap mobil di setiap detiknya sehingga nanti bisa dilihat, bisa ditrace ini siapa yang memegang siapa yang bertanggung jawab ya di setiap detik. Ketika terjadi malfungsi ya, ini siapa yang megang kendalinya. Ya. Nah, complex liability, the problem of many hands, ya. Dalam kasus EWS, kita bisa melihat bahwa the problem of many hands ini terlalu banyak pihak yang berperan di situ. Ya, Komandan Biro memerintahkan misi yang salah, para pilot mengonfirmasi target berdasarkan intelijen yang salah, dan menekan tombol yang menunjukkan rudal. Sistem pengenalan wajah membuat keputusan berdasarkan data yang tidak lengkap. Ini udah tiga entitas. Komandan, pilot, sistem pengenalan wajah, terus yang merancang sistemnya, ya udah empat gitu ya. Nah, bagaimana hakim akan menentukan siapa yang bertanggung jawab? Ya. Nah, dalam problem yang seperti ini ya, the problem of many hands, seringkali ya tidak ada yang bersalah gitu ya. Tadi ya, karena informasi yang didapatkan tidak lengkap. Ya, intuisinya, ya ini tadi saya singgung di awal ya, intuisinya ketika terjadi eh, pelanggaran terhadap hak seseorang, pasti orang itu mau tendensinya adalah nyalahin. Tapi kalau kejadiannya itu terlalu kompleks seperti ini ya, nah tidak ada yang bisa disalahkan. Ya. Nah, dalam kasus seperti ini, solusi hukum yang mungkin adalah menyalahkan suatu badan kolektif. Ya, dalam kasus ini kesalahan akan dibebankan kepada pemerintah, bukan kepada individu. Karena pemerintah ini yang memang harusnya memikirkan regulasi, ya, bukan regulasi.
Tanggung jawab mutlak dapat dibebankan kepada negara yang mengoperasikan AWS. Bahkan jika tidak ada orang yang patut disalahkan, badan kolektif tersebut dianggap bertanggung jawab dan diberi sanksi sesuai dengan itu. Ya, kembali lagi di sini memang eh, apa lebih enak ya, lebih lebih aman kalau memang itu dikembalikan ini adalah tanggung jawab negara. Ya, karena kembali lagi ya dalam kasus AWS ini tadi ya semuanya sebenarnya sudah bekerja sesuai fungsinya. Si komandannya sudah bekerja sesuai fungsinya, pilotnya juga, sistem AWS-nya juga, si perusahaan yang membuat AWS-nya juga, gitu ya. Akan tetapi ada informasi yang kurang lengkap yang mereka dapatkan dan informasi ini di luar asumsi, di luar asumsi AWS, di luar asumsi developernya, di luar asumsi komandan dan juga pilotnya. Nah, sanksi yang akan diterima harus dibiarkan terbuka untuk opsi saat ini. Di banyak kasus, sanksi lebih fokus ke perusahaan daripada individu, karena programmer akan bekerja di bawah sebuah perusahaan atau organisasi. Ya, tanggung jawab perusahaan akan menjadi solusi. Contoh kasus VW ya, kasus Bank of America. Ya. Ini kasus-kasus yang ya mungkin ada kelalaian perorangan, tapi akhirnya itu ya menjadi tanggung jawab perusahaan. Karena perusahaan ini karyawan semua karyawannya masih tanggung jawab si perusahaan ini, ya. Tanggung jawab karyawannya terhadap perusahaannya. Tapi tanggung jawab kepada user, kepada masyarakat yaitu tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab institusinya gitu ya. Tanggung jawab institusi. Ya contoh misalkan ya teman-teman di sini mahasiswa hmm, bikin ribut ya, membuat keributan gitu. Ya, membuat keributan di di masyarakat sekitaran kosan gitu ya. Ya, ya mau nggak mau nanti Telyu akan terseret, misalkan ya. Mau nggak mau nanti Telyu akan terseret karena diminta untuk bisa menjaga attitude dari para mahasiswanya, misalkan. Ya, apalagi lembaga pendidikan. Dan lebih mudah menyalahkan itu daripada misalkan menyalahkan orang per orang ya. Oke. Nah, sekarang prinsip etis ya. Kalau tadi tanggung jawab ini sifatnya perorangan. Nah, sekarang kalau etis, prinsip etika ini harus sesuai kesepakatan satu komunitas masyarakat. Nah, stakeholder AI ya, ini siapa saja profesional ya, society masyarakat, researcher dan juga government ya. Nah, AI itu jangankan pada saat penggunaannya ya, pada saat pengembangannya pun itu sudah eh, ber eh, ber apa namanya? Sudah melibatkan eh, banyak pihak sebenarnya. Ya. Bukan hanya dalam penggunaannya, tapi dalam proses developmentnya itu sudah melibatkan banyak pihak. Karena dia butuh data dalam jumlah besar, ya. Dan data-data ini ya didapatkan dari mana ya dari salah satu caranya mekanismenya crowdsourcing misalkan ya, atau dia melakukan apa crawling di internet, ya. Dan itu data-data publik, atau data publik. Nah, saat ini sebagian besar yurisdiksi di seluruh dunia baru saja mulai menyelidiki aspek regulasi AI. Contoh, ya, ini ada beberapa contoh lembaga regulasi AI, ya. Nah, di sini ya, kita bisa melihat ini contoh dari bias dan diskriminasi, ya. Stereotype of CEO, ya, yang jadi DALL-E ini diminta untuk kemudian ketika diminta untuk mengenerate misalkan ya eh, gambar wajah CEO ya maka akan cenderung menunjukkan wajah-wajah serius yang menggunakan setelan jas ya ya dan dalam apa
eh, eh, pose wajah yang mungkin agak apa intimidatif gitu ya, seperti itu. Ya. Kenapa? Karena datasetnya yang di-feed ke mereka ya semuanya wajah-wajah yang seperti itu, ya. Jasnya seperti itu, ya. Jas warna jasnya seperti itu, ya. Bentuk ekspresi wajahnya seperti itu. Sehingga ketika diminta mengenerate wajah CEO ya akan muncul dengan ekspresi seperti itu. Padahal ekspresi CEO tidak seperti itu. CEO itu bisa saja dia ya hadir dan muncul dengan wajah yang tersenyum misalkan, atau bisa saja terbahak-bahak dia tetap CEO. Bukan berarti ketika ekspresinya itu tegang, ekspresinya itu serius baru dianggap CEO gitu ya. Nah, ini contoh diskriminasi dan biasnya ya. Jadi dia menampilkan atau memprovide sesuatu yang tidak sesuai dengan label yang seharusnya. Akan tetapi karena dua kondisi ini muncul bersamaan ya, kondisi bahwa gambar ini gambar CEO dan juga kondisi bahwa gambarnya ini wajahnya wajah serius, ini muncul bersamaan dan di-feed ke dalam AI, maka AI itu akan mengenerate setiap kali diminta mengenerate wajah CEO ya akan ditampilkan wajahnya serius karena data yang di-feed ke dia seperti itu bentuknya. Nah, ya, ya adanya bias dan diskriminasi. Ya, mengukur bias pada language model berdasarkan output pada kategori tertentu. Ini ya, ini kategori-kategorinya. Ya. Model yang tidak menunjukkan bias memiliki skor 0. Sementara skor 100 menunjukkan model bias dan skor min 100 menunjukkan model selalu memilih jawaban anti stereotype. Ya. Jadi yang 0 ini tidak bias ya. Jadi tidak terpengaruh dia oleh faktor-faktor tertentu. Ya. Contoh misalnya kita lihat ya di sini ya, age itu 4 di ini ya pada model ini Unified QA ya age ini besar ya faktornya. Artinya apa? Artinya dia bisa jadi ya akan diskriminatif terhadap usia rentang usia tertentu. Ya. Contoh misalnya ini nih 47,7 ini physical appearance ya. Ya, jadi jawabannya itu bisa jadi berbeda tergantung si yang nanya ini good looking apa tidak. Ya, seperti itu. Ya. Status ekonomi ini 48,7 artinya ya ada bias di situ ya. Nah, kemudian ya tadi yang pertama bias dan diskriminasi, kemudian yang kedua adalah responsibility dan juga accountability ya. Ya. Ya, ini ya responsibility dan juga bagaimana tanggung jawabnya ini yang kasus troli ya, troli yang klasik banget ya. Ya, yang sangat klasik ya. Kalau dia nabrak ini maka yang meninggal yang ini ya. Kalau dia ke sini, ya maka ini yang meninggal tuh yang di penumpangnya gitu ya. Ya, bagaimana tanggung jawabnya? Ya, tanggung jawabnya seperti apa? Ya, ya maka di sini misalkan ya harus ada proses handling yang lebih advance. Ya, bisa jadi. Ya. Kemudian transparansi dan reliability ya, algoritma AI seringkali rumit dan sulit dipahami. Maka transparansi menjadi isu serius dalam masyarakat. Ya, eh, contoh misalkan ya, kita punya AI untuk eh, mendeteksi ya, mendeteksi uang palsu atau tidak, uang palsu atau asli. Ya. Pertanyaannya bagaimana ya ketika dikatakan misalkan oh ini uang palsu ya. AI itu kita perlu tahu AI itu mengatakan ini uang palsu kenapa gitu. Apa parameternya AI mengatakan ini uang palsu? Karena ketika kita bicara vonis ya, itu harus jelas.
rasionalisasinya harus jelas. Sedangkan AI ini sifatnya black box. Ya, cuma tahu input dan juga output. Di tengah-tengahnya ini sebuah nilai-nilai parameter-parameter yang rumit dan tidak mudah dimengerti oleh manusia. Nah, itu menyebabkan AI ini sulit untuk transparan. Ya, ya sulit untuk transparan. Ya. Ethics of data, ya. Ini data di era modern sekarang, data itu berperan seperti minyak. Ya, jadi dulu di zaman revolusi industri, ya. Sebelum revolusi industri itu yang yang orang orang kaya itu ditentukan dari tanah, ya. Ya, makin banyak tanah yang dia punya, makin kaya dia. Makanya ya zaman dulu ya yang kaya itu ya tuan tanah. Kemudian muncul revolusi industri, James Watt, ya. Wah, ya, dari situ dari apa yang ditemukan tuh mesin uap, ya. Mesin uap, ya, uap itu dihasilkan dari mesin yang digerakkan menggunakan minyak, ya, dari proses pembakaran. Maka yang kaya ketika itu adalah ya raja minyak. Nah, kemudian di era sekarang ya data. Siapa yang bisa mengolek, mengumpulkan banyak data, ya dia yang menjadi penguasa. Untuk menangani masalah data, data sharing ini sering menjadi solusi. Yang pertanyaannya, data sharing ini apakah sudah melalui proses persetujuan, terutama dari orang-orang yang secara tidak langsung menjadi sumber datanya. Nah, ini permasalahannya adalah industri AI dan data tidak bisa diatur semudah kita mengatur eh, tentang minyak, ya, tentang mineral dan seterusnya. Ya, kalau sekarang kan misalkan pengelolaan minyak dan juga mineral itu kan diatur oleh pemerintah, ya. Ada kementeriannya, SDM dan seterusnya. Tapi kalau data, ya ini agak sulit data itu, ya. Data ini agak sulit. Walaupun kita punya Komdiji misalkan, sangat sulit sekali, ya, untuk mengatur, sekedar mengatur apa, memblokir situs porno misalkan, ya, memblokir aplikasi dan situs-situs judi online, ya Komdiji kewalahan, ya. Karena saking mudahnya itu dibuat, ya. Saking mudahnya itu untuk disebarkan gitu, di broadcast gitu. Tidak sesulit, ya kalau minyak ya sulit, ya. Misalkan kita ngebor di satu titik, udah titik itu. Belum tentu minyak yang sama itu bisa keluar dari titik yang lain. Seperti itu. Ya, jadi mengaturnya mudah, tapi data ini enggak seperti itu. Data kita sendiri itu bisa jadi muncul di banyak titik. Karena prosesnya itu copy paste-nya itu cepat sekali. Ya. Nah, the ethics of AI ini, ya tadi ya, kita sebutkan di awal, human engagement, confidentiality, safeguarding data, safety, security, impartiality, equality, dan seterusnya. Ya, ini ya penelitian-penelitian yang terkait dengan etika AI. Ya. Nah, kemudian eh, satu satu isu yang cukup cukup menarik itu adalah trustworthy AI, ya, trustworthy AI ini. Bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada AI, ya. Ya, ini muncul terminologi macam-macam, ya. Ada namanya, kalau yang dipakai oleh rektor kita, ya, Prof. Suyanto, itu menggunakan terminologi safe AI, ya. Safe AI ini S dia punya masing-masing huruf itu punya 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 istilah sendiri, terminologi sendiri. S itu apa, A itu apa, F itu apa, E itu apa, ya. S itu ya secure misalkan, ya, atau sustainable, ya. A-nya itu akurasi, akurat, ya. F-nya itu fair, dan E-nya itu explainability misalkan. Nah, itu banyak terminologi yang akhirnya dibuat, ya, untuk kemudian memberikan pakem, ya, bagaimana supaya penggunaan AI ini tetap dia bisa eh, menjamin, ya, penggunanya, ya, atau manusia, ya, dalam hal ini itu tidak terancam, tidak terancam keamanannya, kenyamanannya, hak dan kewajibannya itu tidak terancam. Seperti itu, ya. Oke, ya. Contoh misalkan, ya,
etika penggunaan Gen AI ya. Nah, ini menjadi sesuatu isu yang krusial di dunia pendidikan. Ya, karena ini berkaitan dengan integritas akademik ya. Apalagi kita punya kampus kita punya high value ya, harmoni, excellence dan integrity. Integritinya itu terutama dalam integritas akademik, penggunaan generatif AI, kemudian plagiarisme ya. Nah, kampus kita sangat concern dalam hal itu ya. Urusan security dan juga privacy ya, urusan kesetaraan dan accountability ya. Ini fairness ya dan juga transparansinya ya. Ya. Sini ya, ICAI ya, International Center for Academic Integrity menentukan 6 nilai yang berkaitan dengan integritas akademik, kejujuran, kepercayaan, keadilan, sikap terhormat, tanggung jawab, dan keberanian. Respon negatif terhadap Gen AI dari dunia pendidikan adalah semakin mudahnya alat tersebut untuk memfasilitasi ketidakjujuran dan misinformasi. Ya, nah maka muncul juga tuh ya aplikasi-aplikasi yang membantu untuk mendeteksi penggunaan Gen AI, Turnitin AI, Copilix, GPT Zero, ya, supaya memastikan ini student ya pelajar ini tidak kemudian cheating menggunakan Gen AI. Nah, teknologi Gen AI yang berbasis pada LLM ya, Large Language Model, menyebabkan potensi ancaman terhadap keamanan data pribadi karena LLM ini ya dia sudah menggunakan data itu dari banyak sumber ya. Jika berinteraksi dengan AI pun ya, user bisa saja ya secara sengaja ataupun tidak sengaja memasukkan informasi data pribadi ya. Nah, ini juga hati-hati ya karena kadang sekarang ya ya bahkan ada yang lebih nyaman interaksi dengan ChatGPT ya, berinteraksi dengan ChatGPT daripada berinteraksi dengan manusia gitu kan ya. Dia dengan nyaman aja memberikan memfeed gitu ya data-data pribadinya ke ChatGPT misalkan ya. Tidak sadar bahwa ketika di feed ke ChatGPT itu akan menjadi eh, bahan bakunya si ChatGPT untuk mengembangkan kecerdasannya seperti itu. Ya. Ya. Nah, penelitian perhatian terhadap kesetaraan ya, fairness ya dalam konteks Gen AI ada 4 jenis: kesetaraan keterwakilan representation, kesetaraan feature ya, kesetaraan akses dan kesetaraan keluaran outcome. Ya, aplikasi Gen AI termasuk segala bentuk kegiatan online ya, kirim email, browsing, mengakses konten online ya. Ini sangat bergantung pada ketersediaan data center yang mengonsumsi energi listrik dan juga sumber daya air. Jadi ini yang ini terkait resource ya. Karena kadang-kala gini, kita merasa bahwa teknologi digital itu teknologi bersih, padahal salah ya. Sama kayak ketika orang mengatakan lebih baik pakai kendaraan listrik karena kendaraan listrik itu energi bersih. Salah, karena sampai hari ini pun ya itu masih menggunakan untuk memproduksi listrik ya yang itu dipakai untuk menjalankan AI, menjalankan server dan seterusnya, itu masih menggunakan energi fosil ya. Masih menggunakan energi fosil ya. Itu makanya perlu kesadaran dan responsibility ya. Ya, ini kadang kita lupa gitu ya. Karena semuanya serba digital ya, semuanya kita main tidak sadar ya. Kalau zaman dulu misalkan waktu orang-orang tua kita ya mereka ada ada jargonnya hemat energi, hemat biaya ya. Jargon-jargonnya banyak, campaign-campaignnya banyak, mematikan lampu kalau tidak digunakan ya. Tapi kalau sekarang ya kita menggunakan handphone kita nggak pernah mati ya. Baterai tinggal 25% langsung kita charge lagi ya. Padahal ya tidak setiap saat juga kita pantengin handphone kita ya. Tapi ya itu, karena kita kadang tidak sadar ya. Oke.
Ya, ini kadang tidak disadari ya bahwa oh ini juga sama. Dia masih menggunakan listrik. Selama masih menggunakan listrik itu berarti potensi menggunakan bahan bakar fosil itu masih ada. Ya. Oke, ya sampai sini pembahasan kita ya terkait dengan tanggung jawab dan juga etik dalam pengembangan dan juga penggunaan AI.